Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan bersama-sama memulai kebaktian Jumat Agung pada sore hari ini. Saudara-saudara, kita berhimpun di tempat ini untuk bersama-sama menghayati karya keselamatan yang dikerjakan dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus di sebuah bukit yang terletak jauh di sana. Di Bukit Golgota, di sanalah Tuhan menebus kita dan menghapus kutuk dosa, serta menganugerahkan kehidupan bagi umat manusia. Hayatilah dan pujilah kasih-Nya yang besar bagi kita. Mari dengan bangkit berdiri, kita nyanyikan Nan Budi Bukit yang Jauh. Meski salib itu dicela dan dicerca, tetapi bagi kita salib itu begitu agung dan mulia. Kita pujikan bait yang kedua. Meski salib itu dicela dicerca, bagiku tiada taranya. Anak domba kudus masuk dunia gelap, disalib karena dosa dunia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Indahlah bagi kita salib yang hina keji yang berlumuran darah penebus. Mari kita pujikan bait yang ketiga. Indahlah bagiku salib hina keji, berlumuran darahnya kudus. Hilanglah dosaku, sucilah hatiku, berkat kurban Yesus penebus. Salib itu ku
salib itu kurang ku dan mahkota kelam milikku. Di awal ibadah Jumat Agung ini, kita bersama-sama mengakui akan dalam hati kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Shalom Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak yang kasih Tuhan. Shalom. Kita bersama-sama saat ini mengenang peristiwa kematian Tuhan Yesus. Peristiwa salib adalah nyata. Kebenaran yang tak lekang oleh masa. Peganglah kebenaran itu meskipun dunia kadang menentang kita. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Kita bersama-sama akan pujikan di bawah salib Yesus dan sekaligus dilanjutkan juga Ku Lihat Salib. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh, marilah kita menghayati akan setiap kata-katanya. jadikan satu naungan dan rumah kita. Ya salib ku jadikan naunganku rumahku. Kita pujikan bait yang ketiga. Ya salib
biarkan dunia ku lepas, tak ada ruginya. Yang hilang dosa sajalah, dan abangku salibnya. Kulihat salibmu ya juru selamatku di Golgota. Terimalah doaku. Kidung Jemaat 32, kita pujikan dengan segenap hati kita. Kulihat salibmu ya juru selamatku di Golgota. Terimalah doaku, hapuskan dosaku. Akulah milikmu selamanya. Jadikanlah kuasa-Mu ya Tuhan di dalam hatiku. Kiranya kuasa Tuhan menguasai hati kita masing-masing. Kita pujikan bait yang kedua. Jadikan Kuasa-Mu di dalam hatiku, api kudus, kasih salib pula sumber anugerah. Cintaku selamanya kepadamu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita datang di bawah salib Kristus untuk mengakui akan dosa dan kesalahan kita. Mari kita bersama-sama mengaku. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Di bawah kaki salib Kristus, marilah kita bersama-sama datang dalam doa. Ya Bapa yang Maha Kasih, Engkau Allah yang tidak pernah jenuh untuk terus mengasihi kami, untuk terus hadir dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang terus memberikan berkat di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Engkau yang mencurahkan segala sesuatu yang kami butuhkan. Bahkan melampaui apa yang kami doakan, Engkau sediakan bagi kami. Tetapi inilah kami Tuhan, manusia-manusia yang berdosa, yang seringkali lupa akan kasih Tuhan. Kami lupa untuk bersama-sama bersyukur kepadamu, lupa untuk memuji akan kasih dan kemuliaan-Mu. Dalam kehidupan kami malah justru di dalam tingkah laku, tutur kata kami, sikap hati dan pikiran kami banyak hal yang ternyata mendukakan hati Tuhan. Karena itu Tuhan, di hadapan-Mu kami datang
untuk memohon kiranya Engkau mau mengampuni, menyucikan kami dari segala dosa dan pelanggaran-pelanggaran kami. Kuduskanlah kami ya Tuhan, dengan darah-Mu yang kudus, supaya kami boleh dilayakkan di hadapan-Mu. Dan kami mohon Roh Kudus, Engkau tetap mau tinggal di dalam hati kami, di dalam kehidupan kami, menuntun kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang kekasih. Anak-anak-Mu yang semakin hari semakin mengikut apa yang menjadi kehendak Tuhan dan melakukan apa yang menjadi perintah-Mu Tuhan. Kami sadar akan keberdosaan kami, tapi kami sadar juga betapa besar kasih-Mu kepada kami. Karena itu Tuhan, kami sungguh datang kepadamu hanya karena Tuhan kami Yesus Kristus yang mau menjadi juru selamat dan telah mau menjadi juru selamat bagi kami. Tuhan Yesus yang telah menebus kami ketika kami berdosa, ketika kami belum menyadari bahkan dosa-dosa kami. Engkau telah mengasihi kami. Kami percaya Engkau terlebih sekarang menerima kami di dalam segala keberadaan kami, dan terus ubahlah kami Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami mohon akan kasih dan kemurahan-Mu. Amin. Salib, lambang kutuk nestapa celah. Tetapi bagi saya dan saudara, salib itu agung dan mulia. Tanpa salib Kristus, kita semua binasa. Pada kaki salib Tuhan, mari kita datang bertelut, memohon pengampunan dan perlindungannya. Pada kaki salib-Mu, Kidung Jemaat 368.
Pada kaki salib-Mu Tuhan, ku ingat kurban-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, bersama dengan anak-anak remaja, kita bangkit berdiri. Kita pujikan bait yang ketiga dengan segenap hati kita. Pada kaki salib-Mu, ku ingat kurban-Mu dalam jalan hidupku. Ku kenang selalu salib-Mu, salib-Mu yang ku muliakan hingga dalam surga kelak. Ada perhentian. Salib-Mu Tuhan, Salib-Mu, salib-Mu yang ku muliakan hingga dalam surga kelak. Ada Ketika kita datang kepada Tuhan dan kita mengakui akan dosa dan kesalahan kita, walaupun kita sesungguhnya tidak layak untuk menerima pengampunan, tapi Tuhan memberikan kasih-Nya, pengampunannya kepada kita. Firman Tuhan yang menjadi berita anugerah bagi kita terambil dari Roma 5 ayat yang ke-8 dan 9 yang berkata demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. puji dan syukur kepada Allah. Sama kita nyanyikan. Lihatlah, begitu besar kasih Tuhan Yesus bagi saudara dan saya. Harusnya saudara dan saya yang tergantung di salib itu, karena kitalah yang berdosa. Tetapi Yesus rela disalib, menderita gantikan kita agar kita selamat. Terlalu besar kasih Bapa. Mari kita pujikan bersama. Kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu
selamatkanku, kini ku hidup menyenangkanmu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Oh, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Salib adalah bukti kasih Tuhan, menggantikan kita yang seharusnya dihukum. Mari kita pujikan kembali pujian ini. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkanmu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Oh, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Oh, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi kita katakan terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Oh, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Puji nama Tuhan. Kita akan bersama-sama datang pada Tuhan di dalam doa. Kita akan bersama membaca, merenungkan akan firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama mohon pimpinan Roh Kudus sebelum kita bersama membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Kami datang kembali ya Bapa padamu, sama-sama kami memohon akan kasih-Mu Tuhan. Kami rindu untuk mendengar firman-Mu. Karena itu berbicaralah Tuhan kepada kami, anak-anak-Mu yang Kau kasihi, yang telah Engkau tebus, yang telah Engkau ampuni, yang Kau berikan kesempatan untuk hidup di dalam kehidupan yang baru. Pimpinlah kami dengan Roh Kudus. Ketika kami bersama membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan, sehingga kami boleh memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan lebih daripada itu kami dapat menerapkan, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami serahkan juga akan hamba-Mu di dalam segala keterbatasan Tuhan, yang tetap tolong pimpin dia sehingga apa yang dia ucapkan, yang katakan itu adalah sungguh
kebenaran firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan sepenuhnya di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Di dalam Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami mohon ya Bapa. Amin. Maaf. Ya, firman Tuhan yang terambil yang dari Yesaya 52 ayat 13 yang berbunyi demikian. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercekang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat. Dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan, dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah. Dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh dan di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia diterambil, dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan di dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak terbuat kekerasan, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Lanjut dengan Ibrani 10 ayat 16 sampai 25. Yang berbunyi demikian. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hatiku mereka, di dalam hati mereka, dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi persembahan korban karena dosa. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang iman besar sebagai kepala
kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita menanggapi bacaan firman Tuhan dengan menyanyikan Mazmur 22 ayat 2 hingga 19 secara berbalasan. Siang dan waktu malam tidak juga aku tenang, padahal Kau Allah yang kudus dan berkuasa, bertata di atas pujian Israel. Padahal nenek moyang kami pun percaya bahwa selalu Kau meluputkan mereka. Padamu Tuhan mereka meminta tolong, dan mereka pun tidak dipermalukan. Ya Allahku, mengapa Kau tinggalkanku? Ku berseru, namun Kau tetap jauh. Ya Allahku, mengapa Kau tinggalkanku dan tiada menolongku? Tetapi aku ini ular, bukan orang, dicela dan dihina oleh banyak orang. Semua yang melihatku pun mencelaku, mencibirkan bibir
atas jubahku. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Ku berseru, namun kau tetap jauh. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku dan tiada menolongku? Marilah saudara-saudara kasih Tuhan, kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus dalam Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-14 sampai dengan 30. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, "Enyahkanlah dia, enyahkanlah dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan disitulah ia disalibkan mereka. Dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, "Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi." Banyak orang Yahudi membaca tulisan itu sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menuliskan raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan aku adalah raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membagi-baginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubahnya itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Demikianlah hendaknya supaya genap yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus."
Di situ ada sesuatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum air anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan hari lepas hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, dalam kehidupan kita pasti pernah merasakan situasi yang tidak nyaman, ya. Situasi yang tidak menyenangkan, bahkan menggelisahkan kita terus, yaitu ketika kita mempunyai konflik. Kalau kita mempunyai konflik, saudara, itu kita tidak tenang. Pasti ada kegelisahan. Apalagi kalau berjumpa dengan orang yang di mana kita berkonflik. Tidak mudah. Tapi saudara, konflik itu atau permusuhan itu harus diselesaikan. Kalau kita tidak berjumpa dengan orang itu dan berrekonsiliasi, tidak mengadakan perdamaian, kegelisahan itu terus-menerus akan kita simpan. Bahkan orang-orang yang mau meninggal, ya saudara, itu mereka kadang mengundang orang-orang yang dia ketahui dekat dengan dia, ya. Entah itu keluarganya, bahkan orang yang di luar keluarganya. Dan dia berkata kepada orang-orang itu, minta aku mohon maaf ya, supaya selesai dan itu semuanya bisa damai. Jadi perdamaian itu sungguh-sungguh penting, saudara. Konflik harus diselesaikan. Kalau tidak ada konflik, ya ini tidak ada perdamaian. Nah, tapi saudara, kadangkala konflik itu tidak diselesaikan. Dan kadangkala tidak ada konflik. Tidak mau mengakui bahwa ada sesuatu yang belum beres. Nah ini saudara, ini kalau sudah ya, kalau masih bertengkar itu malah bisa selesai ya, karena nanti masih bisa ngomong-ngomong gitu. Tapi kalau sudah diem-dieman, ya, wes kamu ada atau tidak ada, mbuh karepmu. Ya. Nah itu berbahaya. Nah saudara kasih Tuhan, jadi ini harus diselesaikan. Nah, tapi saudara, kalau itu manusia ya, mungkin bisa lebih mudah diselesaikan. Nah, tapi kalau kita konflik, kita manusia berkonflik dengan Allah. Allah yang mengasihi kita sebetulnya. Allah yang menciptakan kita. Padanya kita berasal, tapi kita berkonflik dengan Allah. Tidak mau mengakui Allah, tidak mau tunduk kepada Allah, tidak mau mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah.
Padahal kita ini adalah ciptaannya. Seperti anak, ya, tidak mau mengikuti apa yang menjadi peraturan-peraturan yang dibuat oleh orang tuanya. Konflik terus. Saudara saya kasih Tuhan, konflik itu rupanya dimulai dari manusianya sendiri. Dari kita. Karena kita tidak mau mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita tidak mau bahkan mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita tidak mau dekat dengan Tuhan. Zaman awal mula, ya, Adam dan Hawa, Tuhan memberikan segala sesuatunya, segala yang indah itu kepada manusia. Mereka boleh tinggal di sebuah taman yang indah, di Taman Eden, Taman Firdaus. Mereka bisa menikmati segala sesuatunya. Hanya satu saja yang tidak boleh, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan buruk. Tapi saudara, karena mereka tergiur oleh godaan kata-kata si jahat, si ular itu, mereka lebih mempercayai perkataan si ular daripada perkataan Allah. Kalau kamu makan buah itu, kamu akan mati. Mereka tidak percaya. Mereka lebih percaya kepada suara si ular, si jahat. Mereka menentang Allah. Bahkan mau, ya, ingin menjadi seperti Allah. Tidak mau diatur. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, itulah kehidupan manusia. Kehidupan manusia yang sesungguhnya harusnya sadar, ya, bahwa kita itu tidak mungkin bisa hidup kalau tidak karena kekuatan dan anugerah Tuhan. Kita tidak mungkin bisa hidup karena kalau tanpa berkat Tuhan. Kita hidup di dalam juga rumahnya, yaitu bumi ini yang diciptakannya. Tuhan memberikan kesempatan untuk kita boleh menikmati hari-hari. Tapi seringkali kita tidak sadar bahwa kita ini sudah dikasih oleh Tuhan. Kita masih terus jauh dari Tuhan. Tidak mau mendengarkan, bahkan memberontak. Saudara yang kasih Tuhan, konflik ini harus diselesaikan. Rasul Paulus berkata, dirinya sebagai alat perdamaian. Berilah dirimu untuk diperdamaikan dengan Allah. Rasul Paulus menyampaikan berita perdamaian itu kepada orang-orang yang dia datangi. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, tapi bagaimana perdamaian itu bisa terjadi, ya? Apalagi kalau kita dengan Allah. Tidak mungkin kita bisa datang kepada Allah karena kita sudah berdosa, kita adalah orang-orang yang berdosa. Sementara Allah itu adalah Allah yang Maha Kudus, Maha Suci. Hanya satu cara, harus ada yang memediasi,
yang menjadi mediator antara kedua belah pihak, antara kita manusia dengan Allah. Dan mediator itu sesungguhnya juga dari Allah. Karena inisiatif itu harus dari yang maha besar. Dan saudara, Tuhan Yesus adalah mediator itu. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang 1 Yohanes 1 ayat yang ketiga dikatakan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tentang Yesus Kristus yang adalah firman Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada sesuatu yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi Yesus Kristus adalah sang firman Allah sendiri. Tetapi Dia adalah sang juga manusia sejati. Di dalam Yohanes 19 ayat yang kelima yang juga dikatakan, lalu Yesus keluar bermahkotakan duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, lihatlah manusia itu. Yesus adalah Allah sejati, tetapi juga sekaligus manusia sejati. Mediator itu harus memahami sungguh-sungguh Allah, tetapi juga sekaligus dia harus memahami sungguh-sungguh manusia. Nah, Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia. Yesus Kristus menjadi mediator bagi kita untuk berdamai dengan Allah. Jadi Tuhan Yesus mewakili manusia yang berdosa. Di dalam Yohanes yang kita baca tadi ya, hari itu, hari persiapan Paskah kira-kira jam 12, kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi, inilah rajamu. Tapi mereka menentangnya ya. Enyahkan dia, salibkan dia. Jelas-jelas saudara, Pilatus tahu ya bahwa Yesus mewakili orang-orang Yahudi sesungguhnya. Karena sepak terjangnya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus menyembuhkan, memberkati orang-orang umat Tuhan, ya, orang-orang Yahudi, umatnya. Tapi mereka menentangnya, bahkan mereka menyangkali kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar. Haruskah aku menyalibkan rajamu? Dan saudara, di sini Tuhan Yesus, kata-kata ini walaupun semacam peristiwa dialog ya, tapi saudara ini mau menggambarkan bahwa Yesus sesungguhnya mewakili manusia yang memberontak, yang berdosa kepada Allah. Dan dia memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, yaitu Golgota. Di situ ia disalibkan, mereka bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain sebelah menyebelah. Siapa yang disalibkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus?
orang-orang yang bukan hanya berdosa, tapi orang yang jelas-jelas di mata masyarakat mereka adalah pemberontak-pemberontak. Mereka adalah orang-orang yang jelas-jelas pantas untuk dihukum mati. Tuhan Yesus disamakan dengan orang-orang yang berdosa. Bahkan para penjahat-penjahat. Pembunuh-pembunuh. Para orang-orang yang keji. Saudara yang kasih Tuhan, ini sesungguhnya sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya yang tadi kita baca. Yesaya 53 ayat yang kedua, 2 dan 3 dia. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, sebagai tunas dari tanah kering. Ya. Ia tidak tampan, semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Rupa pun tidak, sehingga kita menginginkan. Ia dihina dan dihindari orang. Orang yang penuh sengsara dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak termasuk hitungan. Dilanjutkan di ayat yang keempat dan 5 dikatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas salah. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara-saudara kasih Tuhan, di sini Tuhan Yesus menjadi mediator. Nah, ketika dia menjadi mediator, ya, manusia, ya, khususnya kepada Allah, saudara, kadang-kala mediator itu tidak selalu, walaupun dia tidak bersalah, ya, mediator itu kadang-kala malah jadi disalahkan, ya saudara. Ada banteng atau badak berkelahi sama gajah, ya. Ini kuda ini mau melerai, kudanya yang malah mengalami masalah. Jadi saudara, mediator tuh enggak mudah. Malah kadang-kala kesalahannya malah ditimpakan supaya ada perdamaian. Saudara-saudara, itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mewakili umat manusia yang berdosa, ya, dan dia harus mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan. Dia dihina, dihindari orang. Dia yang menyembuhkan, ya, justru dia yang ditolak. Tapi saudara, segala apa yang dialami oleh Tuhan Yesus, ya, sesungguhnya sudah ditetapkan Allah bahwa Mesias harus menderita, mati, ya, demi untuk menanggung penyakit dosa manusia, pemberontakan manusia, kejahatan umat manusia.
supaya kita boleh mendapatkan kesembuhan. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ketika Tuhan Yesus berkata, Pilatus berkata, menuliskan di kayu salib, Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Dan itu ditulis dalam 3 bahasa Ibrani, Latin, dan Yunani. Ini mau mengatakan bahwa Yesus bukan raja saja bagi orang-orang Yahudi, tapi ini supaya dimengerti oleh dunia bahwa Yesus mewakili seluruh umat manusia. Dan itu sudah ditetapkan. Apa yang kutulis tetap tertulis. Nah, saudara, ketika Tuhan Yesus terpaku di kayu salib, sesungguhnya itu juga adalah dinubuatkan di dalam Mazmur, ya. Di dalam Yohanes tadi dikatakan, demikianlah hendaknya supaya genaplah apa yang tertulis di dalam kitab suci. Mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka, pakaiannya dibagi 4. Dan jubah Tuhan Yesus diundi untuk mereka. Untuk siapa yang mendapatkan. Dan itu memang terdapat di dalam Mazmur 22. Maka ketika Tuhan Yesus ada di kayu salib, ya, Tuhan Yesus berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Ku berseru, namun kau tetap jauh. Saudara, ini sebuah nyanyian atau sebuah doa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus yang mau mengatakan, aku saat ini menggenapi apa yang menjadi doa dari Raja Daud. Dan doa Raja Daud itu sungguh-sungguh terjadi dalam diri Yesus Kristus. Seperti air aku tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendi. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling. Lidahku melekat pada langit-langit mulut. Dalam debu maut kau letakkan aku. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku. Gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton. Mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka. Dan mereka membuang undi atas jubah. Tapi saudara, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini, apa yang terjadi dalam diri Tuhan Yesus dalam penggenapan firman Tuhan menghasilkan rekonsiliasi. Ada perdamaian yang boleh dirasakan, mulai dirasakan dalam komunitas yang paling dekat, yaitu murid-murid Tuhan Yesus.
Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Jadi saudara, di sana terjadi rekonsiliasi di antara manusia, bahkan ikatan persaudaraan mulai terjadi, dimulai justru di atas kayu salib. Rekonsiliasi juga dan berkat pengampunan dari Allah juga terjadi di atas kayu salib. Dalam 3 Injil ya, Matius, Markus, Lukas, disebutkan tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai bawah. Tabir bait suci terbelah 2. Jadi sini saudara, tabir bait Allah itu sebetulnya membatasi antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Jadi di situ ada pembatas. Tapi ketika tabir bait Allah itu, tabir bait suci itu terbelah menjadi 2, maka umat bisa melihat ke dalam. Melihat tabut suci sebagai lambang dari kehadiran Tuhan. Jadi saudara yang kasih Tuhan, di sini Tuhan sebetulnya mau mengatakan kepada kita bahwa Tuhan sudah menyelesaikan ya akan karya perdamaian, keselamatan dari Tuhan, dari Allah Bapa. Di dalam Yohanes 19 ayat yang ke-30, karena itu Tuhan berkata, sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya, menyerahkan nyawanya. Di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-16 dikatakan, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka. Sesudah waktu itu, ia berfirman, aku akan menaruh hukumku dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Firman Tuhan yang dulunya tertulis di dalam loh batu, ya, hanya gulungan-gulungan kertas. Firman Tuhan itu ditulis dengan tajam ya, di dalam loh hati kita. Mengiris-ngiris pengorbanan Kristus membuat kita bisa melihat betapa Allah rela terluka, bahkan rela berkorban. Bukan hanya secara fisik, tapi seluruhnya dia serahkan kehidupannya untuk kita. Karena kasih Allah yang begitu nyata itu, yang membekas itu, yang membuat kita semua sesungguhnya harusnya terbelalak ya, kita tertegun. Maka firman Tuhan itu tertanam di dalam kehidupan kita. Apalagi Roh Kudus diberikan juga kepada kita. Jadi saudara-saudara kasih Tuhan, marilah kita bersama-sama bersyukur karena Tuhan Yesus sudah menyelesaikan karya perdamaian dan keselamatan dari Allah Bapa di atas kayu salibnya. Dan marilah kita juga
sungguh-sungguh masuk terus ya, untuk terus semakin bersekutu dengan Allah. Karena jalan masuk pada anugerah Allah itu sudah terbuka. Oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Ia telah membuka jalan yang baru, yang hidup bagi kita melalui tabir-Nya. Kristus menjadi tabir atau jalan bagi kita berjumpa dengan Allah. Kita juga mempunyai seorang imam. Tuhan Yesus menjadi imam besar sebagai kepala rumah Allah, di mana kita boleh menerima anugerah pengampunan, menerima anugerah berkat dari Tuhan. Nah, karena itu saudara, mari kita datang kepada Tuhan ya. Karena Allah sudah mengkuduskan kita. Dan juga orang-orang yang Tuhan kasih, yaitu saudara-saudara kita. Perdamaian yang Tuhan berikan kepada kita, ya. Tuhan sesungguhnya memberikan perdamaian itu supaya kita juga membagikan perdamaian itu kepada orang-orang yang ada sekeliling kita. Dan marilah kita mengajak orang-orang, ya, saudara-saudara kita, orang-orang yang mereka kasihi, yang Tuhan kasihi, mereka juga berhak untuk datang kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan pengampunannya bagi seisi dunia. Tinggal kita membawa mereka untuk mengenalkan bahwa mereka memang harus menjadi milik Allah, kembali lagi bersekutu dengan Allah di dalam kasih kepada Allah dengan segenap hati dan kasih kepada manusia seperti diri sendiri. Marilah saudara, Kristus jalan kebenaran dan hidup. Mari kita bersyukur untuk karya Tuhan di hari Jumat yang agung. Kita bersama-sama merayakan kasih Allah yang agung, yang nyata di dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita datang kepadanya, bahkan mengajak orang-orang untuk datang, untuk merasakan dan merayakan kasih Tuhan. Amin. Satu doa kita. Saudara, Tuhan untuk keselamatan kita, sambil memandang salib, mari kita katakan dalam hati kita, hanya Engkau Tuhan yang ada di hidupku, karena Engkau memberikan aku hidup yang baru. Darah-Mu Tuhan menyucikan, memulihkan aku. Karena salib-Mu Tuhan, aku hidup. Karena salib-Mu Tuhan, aku menang. Aku bersyukur untuk kasih Tuhan. Aku bersyukur untuk kemurahan Tuhan. Karena salib-Mu.
Saudara, kita semua dengan penuh iman, kita pujikan pujian ini. Karena salib Tuhan kita hidup. Karena salib. Kita pujikan bersama dengan Komisi Dewasa. Kita bangkit berdiri saja. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu mensucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah bersama-sama dengan umat Tuhan di sepanjang segala abad, marilah dengan berdiri kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama datang pada Tuhan di dalam doa syafaat kita. Kami bersama-sama bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu. Kami boleh saat ini kembali merenungkan akan kasih Tuhan, merayakan kasih-Mu di dalam peristiwa penyaliban Engkau Tuhan, di mana di kaki, di salib-Mu Tuhan, karya kasih-Mu Engkau nyatakan kepada umat manusia. Engkau memberikan perdamaian kepada kami. Seharusnya kami tidak mungkin bisa datang kepadamu, dan bahkan
tidak mungkin doa kami didengar, tetapi Engkau mau memberikan perdamaian bagi kami, dan Engkau bahkan menjadikan kami anak-anak-Mu yang boleh berseru kepada Engkau, ya Bapa, ya Tuhan, ya Bapa. Kami saat ini mau naikkan doa-doa kami di dalam segala pergumulan kami yang kami sedang hadapi, baik masalah kesehatan, masalah kehidupan keluarga, masalah ekonomi, pekerjaan. Tuhan tahu akan segala sesuatunya. Engkau yang mengetahui akan segala persoalan kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang peduli dan terus hadir dalam setiap apa yang menjadi pergumulan kami. Bahkan Engkau juga hadir di dalam kerinduan-kerinduan kami. Ketika kami mempergumulkan akan masa depan kami, Tuhan juga hadir. Tuhan, kami mohon Engkau terus menjadi gembala kami. Engkau Allah yang terus memimpin kami, sehingga kehidupan kami boleh berjalan seturut dengan kehendak dan rancangan Tuhan yang terbaik. Kami percaya rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Karena itu kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Nike, kami berdoa untuk anak saudara Ivero, juga saudara Yosa, juga saudara Yeni, juga Ibu Samuel, juga saudara-saudara kami yang sedang dalam proses pemulihan, kesembuhan, dan juga mereka yang berusia lanjut. Tuhan, Engkau yang hadir dalam kehidupan mereka, menguatkan mereka, memulihkan kesehatan mereka, bahkan iman pengharapan mereka boleh terus Tuhan kuatkan. Kami berdoa juga Tuhan untuk mereka yang undur, yang mempunyai persoalan. Tuhan yang tahu akan kehadiran mereka, kehidupan mereka. Tuhan yang membebat akan hati mereka. Bila mereka terluka, Tuhan yang pulihkan, sembuhkan, dan bawa mereka kembali kepadamu, Tuhan. Kami bersama-sama juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan terus berkati para pemimpin bangsa kami situasi saat ini. Tuhan yang beri hikmat kepada mereka, beri kepada mereka juga hati yang takut akan Tuhan. Para pemimpin-pemimpin di pemerintahan maupun juga di legislatif, biarlah mereka punya kebijaksanaan yang sungguh-sungguh mempunyai keberpihakan kepada rakyat. Kami serahkan juga perdamaian dunia dan juga orang-orang yang mengalami menjadi korban dari kekerasan dalam perang maupun juga dalam situasi konflik. Tuhan yang juga memberikan mereka keteguhan hati, ketenangan, damai sejahtera.
Berikanlah kemurahan kasih-Mu Tuhan kepada mereka. Inilah doa kami yang kami alaskan seluruhnya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang mengasihi kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya tidak seorang pun mampu membalas kasih Allah. Namun, marilah kita mengaturkan persembahan sebagai ungkapan syukur dan sarana untuk memuliakan nama-Nya. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita terambil dari Roma pasal 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bagi saudara yang beribadah di rumah, saudara dapat mengirim persembahan saudara ke rekening GKI Lasem, Bank Mandiri dengan nomor rekening 135-009-013-0871. Kita akan bersama-sama mengaturkan persembahan sambil memujikan pujian bagi Dia. Berdiri. Hanya Yesus yang layak disembah dan dipuji. Bagi Dia Pujianku tak dapat
membawa persembahan kita ke dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami kembali menghadap tahta hadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Kami sungguh bersyukur atas segala berkat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Saat ini ya Bapa, kami datang kepadamu dengan membawa persembahan syukur kami. Kiranya Engkau sendiri yang memberkati persembahan kami ini, agar dapat berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Sertai pula anak-anak-Mu Tuhan yang Engkau percaya untuk mengelola persembahan ini, agar dapat mengelolanya dengan baik dan benar seturut dengan kehendak-Mu. Akhirnya kami mau serahkan persembahan syukur kami ini hanya di dalam tangan-Mu yang penuh kuat kuasa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus telah memberikan nyawanya untuk kita. Bagaimana respon kita? Mari kita mengasihi Dia, mengasihi Tuhan Yesus. Dengan cara kita hidup baru menurut firman-Nya, kita tinggalkan perbuatan dosa. Ya Yesus terkasih, kita pujikan sebagai lagu pengutusan kita. Hapus dosaku dengan darah-Mu. Mari kita pujikan bait yang kedua. Engkau lebih dulu mengasihiku. Kau hapus dosaku dengan darah-Mu. Menanggung sengsara Kau tidak kenal. Kasih-Ku padamu semakin besar. Selama ku hidup, akan kupuji terus Tuhanku, karena kasih-Nya begitu tulus. Inilah janji kita pada Tuhan. Kita pujikan bait yang ketiga. Selama ku hidup, ku puji terus kasih-Mu yang tulus, kekal dan kudus. Dan bila ku mati, ku yakin benar kasih-Ku padamu semakin besar. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, biarlah kasih kita semakin besar kepada Tuhan karena Allah di dalam Yesus Kristus terus mengasihi kita. Sekarang marilah kita kembali ke tempat kita masing-masing berada dan arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan pandanglah salib-Nya. Kami senantiasa memandang salib Tuhan. Jadilah salib saksi Kristus dan beritakanlah karya salib-Nya. Kami siap menjadi saksinya, Terpujilah Tuhan Allah kita. kini dan selamanya. Sekarang terimalah akan berkat daripada Tuhan.
damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tak binasa. Amin. Hosiana, amin. Hosiana, amin. Hosiana, 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 amin. Hosiana, amin. Hosiana, amin. Hosiana, 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 amin. Usai, majelis dan segenap anggota jemaat GKI Lasem mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Immanuel Budi Dharma dan juga Bapak Ibu Saudara yang telah terlibat dalam pelayanan kebaktian ini. Tuhan memberkati pelayanan kita bersama. Untuk selanjutnya, besok sore pukul 4:30 sore akan diadakan kebaktian Sabtu Sunyi. Dimohon kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Terima kasih, Tuhan memberkati.